Bahkan kalau PKS nggak dukung Anies, mungkin saya pribadi tetap akan pilih Anies. Tapi emang bisa ya YouTuber jadi wakil rakyat? Kalau mau nyalek di DKI itu minimal 40 miliar. Nah itu uangnya dari mana gitu kan? YouTube nggak sampai sebanyak itu. Pendapatan daerahnya juga besar sekali, 83 triliun gitu. Dan sukses juga ya. Terima kasih Mas Anies. Dimudahkan dan insya Allah nantinya bisa jadi pembawa aspirasi yang amanah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Muhammad Hasan Abdillah. Setelah sekian purnama ratusan tahun, akhirnya hari ini upload lagi. Dan tapi saya hadir di sini bukan lagi sebagai YouTuber, tapi sebagai caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Pusat dari Partai PKS nomor 1. Kebingungan kalian, kekhawatiran kalian, pertanyaan kalian semuanya akan terjawab hari ini. Jadi jangan pernah skip video ini karena nanti ada kuis juga di sela-sela video. Jadi gimana cara jawab kuisnya ya kalian harus perhatiin sepanjang video ya. Dan aku juga bakal bagi-bagi hadiah total 1 juta rupiah buat 20 orang kalau video ini 10.000 like. Jadi like sekarang. Dan langsung kita lanjut. Pertanyaan kalian akan langsung ditanyakan oleh tokoh muda dari kaum perempuan. Dia adalah Sarah Halimah. Assalamualaikum Sarah. Waalaikumsalam. Sehat San? Alhamdulillah baik. Oke, udah siap digoreng? Siap dong, semangat kita. Semangat, langsung aja ya, to the point aja nih. Kamu ini kan seorang YouTuber. Hidup kamu sudah sesuai sama passion kamu, udah enak nih. Kenapa sih kamu tiba-tiba memutuskan untuk masuk politik? Ya jadi kalau dunia YouTube itu sebenarnya lebih enak daripada politik. Politik ini berat, resikonya tinggi ya kan. Nah makanya banyak YouTuber top itu ya dia nggak ada kepikiran sama sekali buat masuk politik. Oke, tapi kamu masuk ke politik, apa alasannya? Ya kita itu harus sepakat. Cita-cita paling mulia itu adalah politik. Karena cuman lewat jalur politik kita bisa menyelamatkan nasib banyak orang, nyawa banyak orang. Ini tentang nyawa loh. Maksudnya nyawa? Ya contoh kecilnya, kalau pemerintahan nggak bisa mengatasi kemiskinan, kan pasti ada peluang ya nyawa yang melayang karena mati kelaparan mungkin. Oke, bisa. Berarti kan sebenarnya nggak harus masuk ke politik, sebagai YouTuber juga bisa, bener nggak? Iya betul bisa. Di YouTube itu kita bisa bantu orang, bisa bantu 2, 3, bahkan puluhan gitu kan. Tapi cuma bisa sekali-kali gitu. Nah kalau di politik kita itu nggak cuma bantu puluhan orang, tapi bantu ratusan ribu orang. Oke, lebih banyak. Terus? Bahkan sampai jutaan. Dan nggak cuma sekali, continue dan berkelanjutan. Oke, jadi nggak cuma sekali tapi bisa berkali-kali. Iya. Tapi emang bisa ya YouTuber jadi wakil rakyat? Ya belum tentu juga. Apalagi YouTube kan dia fokusnya cuma menghibur orang. Tapi ingat loh, saya itu awalnya bukan YouTuber. Saya itu aktivis mahasiswa dan relawan kemanusiaan yang pakai YouTube sebagai alat gitu. Nah sekarang alatnya mau berubah jadi pemerintah, alat untuk bantu orang. Dan alat ini lebih luas lagi jangkauannya gitu. Oke, tunggu, aktivis mahasiswa. Bisa ceritain nggak sebagai apa sih dulu? Ya jadi cerita sedikit ya. Nah 5 tahun yang lalu aku itu masih kuliah di UGM. Ya. Jurusan? Teknik elektro, percaya nggak? Ya. Oke, lanjut. Ya selain kuliah saya juga aktif di organisasi BEM. Ya, dan sempat menjabat juga jadi ketua angkatan BEM Univ UGM. Ketua angkatan BEM Universitas UGM. Ya, dan departemennya itu AXPRO, aksi propaganda. Jadi kerjanya demo gitu. Kerjanya demo. Berarti udah ada cita-cita nih pengen bantu orang lebih banyak. Udah punya pengalaman sebagai aktivis. Tapi ada nggak pengalaman atau kompetensi lain di bidang politik? Ya kalau saya melihat ya, ini DPR dengan aktivis itu ada kemiripan ya. Kalau DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah kalau aktivis ini perwakilan mahasiswa. Tapi yang disuarakan sama, menyuarakan aspirasi rakyat gitu. Dan kalau ditanya kompeten, ya bisa diuji. Saya juga sebelum masuk politik ini tidak instan ya. Transisinya panjang, perjalanan panjang, belajar berguru sama politisi-politisi senior yang saya kenal dan para negarawan. Oke, udah sering diskusi sama politisi. Berarti kira-kira udah tahu belum apa aja sih kewenangan dari DPRD? Oh ya, jadi DPRD itu ada fungsinya, ada tugas pokoknya, dan ada kewenangannya. Kita mulai dari fungsinya dulu. Fungsinya ada 3. 3, betul. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, tugas pokok dan kewenangannya yang utama itu ada 7. Ya. 7, sebutin semua nih. Kita sebutin. Ya, yang pertama membentuk perda bersama gubernur. Ya, karena ini DPRD gitu kan. Terus yang kedua membahas dan menyetujui raperda anggaran. 2, 3. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan perda oleh Pemprov. Yang keempat, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
gubernur. Gubernur. Ya, terhadap pelaksanaan Pemprov. Oke, 5. Dan yang kelima ini kuat, ya. Jadi DPRD itu bisa mengusulkan untuk memberhentikan dan mengangkat kepala daerah, gubernur atau wali kota. Kan kalau DKI itu wali kota sama gubernur juga dalam kuasa kewenangannya. Nah, terus yang keenam dan ketujuh, yang keenam itu menyetujui kerjasama Pemprov dengan internasional. Yang terakhir ketujuh, menyetujui kerjasama Pemprov dengan pihak ketiga atau daerah lain. Oke, tadi mau dijelasin detailnya? Gak usah, ntar waktunya nggak cukup nih. Ya, kita langsung aja. Ada perangkat daerah dan sebagainya. Oke, udah bahas tentang kewenangan DPRD. Berarti kira-kira kamu mau bikin apa nih di DPRD? Pengen ngapain di DPRD? Iya, jadi gagasan itu muncul ketika saya sedih gitu. Melihat Jakarta ya, itu masih banyak kemiskinan, masih banyak ketimpangan. Padahal kan kita tahu, Jakarta ini sumber dayanya besar sekali. Pendapatan daerahnya juga besar sekali, 83 triliun gitu. Nah, terus apa masalahnya? Kenapa belum sejahtera? Nah, saya lihat ternyata SDM-nya tuh sumber daya manusianya gitu. Nah, ada dua, rakyatnya yang kualitasnya terus menurun dan pemerintahnya yang terus menyelewengan. Oke. Melakukan banyak penyelewengan. Dari gitu. Rakyatnya, dari pemerintahnya juga. Iya, nah itu yang harus diperbaiki. Gitu. Karena kalau sumber dayanya sudah kuat sebenarnya. Berarti terus sekarang visi misi kamu sebagai caleg apa? Saya punya visi ya, jadi memberantas kemiskinan di Jakarta. Ya, ini kan Jakarta ini ibu kota gitu. Harusnya kesejahteraan itu merata. Apalagi APBD 83 triliun paling besar senasional gitu. Berarti itu tugas yang berat ya. Mustahil nggak sih memberantas kemiskinan itu? Ya minimal kita menurunkan angka kemiskinan. Karena kita melihat kemiskinan di Jakarta itu meningkat terus dari tahun ke tahun gitu. Nah makanya saya punya misi gitu. Dengan kapasitas saya sebagai DPRD, saya akan membuat perda dan memprioritaskan anggaran untuk kaum menengah ke bawah gitu. Oke, apalagi? Jadi untuk memenuhi kebutuhan menengah ke bawah ini kebutuhan pokoknya. Yang pertama kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan. Ekonomi, kesehatan, pendidikan. Ya. Dan kita juga harus menggunakan fungsi pengawasan ini. Jadi pemerintah yang menyeleweng, pemerintah yang korupsi ini harus kita lawan karena kita punya kewenangan gitu untuk memberhentikan mereka sebenarnya. Oke. Iya. Oke, sebenarnya mulia ya mau memberantas kemiskinan gitu dengan apa yang dipunyai dari pemerintah. Kira-kira programnya apa nih San? Banyak ya programnya ya. Jadi kalau visi saya Jakarta Sejahtera Merata itu program yang digunakan tuh banyak. Nah salah satunya saya itu punya konsep, saya punya program usulan bagaimana swasembada air. Jadi Swasembada air. memastikan air bersih itu sampai ke setiap daerah bahkan perorangan gitu. Karena air ini sumber kehidupan yang paling utama gitu kan. Apalagi kita kalau nggak minum air itu cuma bisa bertahan 3 hari gitu. Nah dan saya juga sudah membuktikan sebelum saya masih calon ini, saya sudah buktikan. Jadi saya sudah bikin air ya, toren air di suatu masjid di dapil saya, daerah pilihan saya Jakarta Pusat. Dan air itu bisa diakses, bisa diambil secara gratis untuk mandi, terus untuk minum, dan untuk dipakai dijual. Jadi dijadiin galon terus dijual ke masyarakat secara gratis. Nah ini kan roda ekonomi berputar dan rakyat minimal sejahtera dari airnya, sumber kehidupan utama gitu loh. Air kebutuhan pokoknya gitu. Oke. Tapi San, kenapa sih harus kamu? Kenapa nggak orang lain aja? Ya memang nggak harus saya gitu. Siapapun bisa selama dia punya gagasan yang hebat dan rekam jejaknya terbukti. Apalagi kalau muda itu lebih inovatif. Jadi pemerintahan itu butuh, dan kalau diisi dengan orang-orang baik itu, butuh banyak orang-orang baik. Oke, intinya adalah orangnya baik ya dan amanah. Tantangan paling besar yang kamu rasain apa San? Ya jujur saja biaya ya. Biaya. Mungkin semua caleg muda juga bilangnya biaya. Kita baru gitu kan. Apalagi cawapres kita pernah bilang kalau mau nyalek di DKI itu minimal 40 miliar. Nah itu uangnya dari mana gitu kan. YouTube nggak sampai sebanyak itu. Nah tapi saya yakin ya, kalau kita menggunakan sosial media ini, jalur udara secara terstruktur, sistematis, strategi dan matang, insya Allah ini bisa jadi alat kemenangan. Oke, jadi dari uangnya sebenarnya yang paling menantang, tapi kita pakai strategi gitu ya. Lanjut San, kenapa sih pilihnya PKS? Ya jadi sebelum saya masuk politik ini kan saya safari politik ya, ketemu berguru dengan banyak politisi dari berbagai partai, dan saya juga ditawari dari berbagai partai ini sebenarnya.
Tapi kenapa saya pilih PKS ada 2 alasannya. Yang Jadi pertama, sebenarnya ada banyak yang datang ke kamu, tapi kamu pilih PKS. Iya. Yang pertama, karena PKS itu konsisten membela rakyat walaupun harus berani oposisi terhadap pemerintah. Konsisten membela rakyat walaupun oposisi. Kedua. Yang kedua, PKS itu partai yang paling jujur. Kenapa saya bilang begitu? Coba di search. Partai yang paling sedikit korupsinya. Kamu akan menemukan jawabannya adalah PKS. Yang punya kursi DPR loh ya. Prestasinya adalah partai yang paling sedikit korupsinya. Ada lagi ketiga? Karena orang soleh, orang kita sama orang baik gitu kan. Karena berjalannya dengan dakwah gitu kan. Iya, insya Allah semuanya diniatkan ibadah. Kita kan satu kapal. Oke, PKS ini kan mengusung Anies sebagai capresnya. Dari kamu sendiri, apakah kamu karena pilihan pribadi karena suka sama Aniesnya atau karena PKS-nya yang mendukung Anies? Iya, sebenarnya kalau Anies ini ya. Jadi kalau saya memilih Anies itu betul-betul karena figurnya, orangnya gitu. Itu pilihan pribadi saya. Bahkan kalau PKS. Udah pernah ketemu sama Aniesnya? Udah dong. Bahkan kalau PKS nggak dukung Anies, mungkin saya pribadi tetap akan pilih Anies. Kamu akan tetap dukung Anies karena? Iya, ya karena saya memperhatikan dan saya mengikuti rekam jejaknya beliau, bagaimana beliau mengatasi Jakarta ini dapil saya nih. Benar. Masalah-masalah mustahil yang diragukan selalu masyarakat akhirnya bisa sangat ditangani gitu. Dan rakyat puas gitu. Apa masalah utamanya? Banjir dan kemacetan. Dengan banjir itu saluran air diperbaiki dan transportasi umum dimaksimalkan. Akhirnya kemacetan berkurang dan teratasi gitu. Oke, karena tadi prestasinya ya, sepak terjangnya, rekam jejaknya juga. Ya, itulah kenapa teman-teman semua harus share video ini. Jadi buat yang belum tahu atau belum yakin pilihannya siapa, inilah alasan kenapa kalian harus pilih Anies. Share video ini biar orang-orang yang belum dukung Anies bisa ikut bergerak dalam perjuangan ini dan kebaikan ini ya. Share sekarang dan kalian juga bisa masuk di dalam relawan Hasan Anies Baswedan. Jadi nanti kita bergerak bersama Anies. Link di deskripsi di bawah. Buat siapapun, terbuka untuk umum, kalian bisa daftar di bawah. Muhammad Hasan Abdillah, muda, inspiratif, insya Allah amanah. Pada dia kita titipkan aspirasi. Bismillah. Insya Allah buat warga Jakarta Pusat. Oke, thank you San. Ada pertanyaan lagi? Ada? Enggak. Mungkin ada closing statement dari Hasan buat yang viewers di sini yang nonton. Jadi buat teman-teman semua, subscriberku semua yang masih muda, ini kita dapat kesempatan yang sangat besar, terbuka lebar. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Insya Allah saya siap mewakili anak muda. Jadi jangan lupa pilih Muhammad Hasan Abdillah dari Partai PKS nomor 1 buat warga Jakarta Pusat ya. Dapil Jakarta Pusat. Ada kan yang Jakarta Pusat? Komen di bawah kalau kalian Jakarta Pusat atau komen apa aja kalau kalian ada yang belum terwakilkan pertanyaannya oleh Sarah Lima. Terima kasih Sarah Lima. Thank you. Oke, makasih. Bersama Presiden PKS Pak Ahmad Saiku dengan mengucap bismillah, saya Muhammad Hasan Abdillah akan maju menjadi calon legislatif DPRD Provinsi DKI Dapil Jakarta Pusat 1. Selamat berjuang. Saya sangat bangga ada anak muda yang siap untuk menjadi anggota legislatif. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Ustadz.